Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris untuk Pemula. Di dalam kelas ini kita akan belajar dasar-dasar dari bahasa Inggris, yaitu kita belajar dari tensesnya. Maka akan ada 16 sesi pelajaran sesuai dengan 16 jenis tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Kita akan memulai belajar tentang formulanya, contohnya, hingga perbandingannya antara satu tenses dengan tenses yang lainnya. Nah, bahasa Inggris di kelas ini kenapa disebut sebagai bahasa Inggris untuk pemula? Karena lebih dikedepankan contoh-contoh yang dasar, yang tidak terlalu rumit, dan juga yang sesuai dengan bahasa yang kita butuhkan sehari-hari. Saya sendiri sebenarnya tidak ada background untuk belajar bahasa Inggris, bukan lulusan dari sekolah sastra ataupun kuliah dari sastra. Tapi saya punya pengalaman 5 tahun mengajar sebagai dosen bahasa Inggris di Language Center Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, di dalam Language Center tersebut, satu-satunya pengajar yang bukan background dari bahasa Inggris itu adalah saya. Kenapa saya terpilih di sana sebagai salah satu pengajar? Karena saya juga memang kita belajar bahasa Inggris itu tidak mesti harus di sekolah ataupun di kampus. Ya, namanya bahasa, pada saat kita masih kecil pun kita dituntut sudah harus belajar bahasa sesuai dari daerah masing-masing. Teman-teman yang lahir di sini, misalkan dari Palembang, dari Jakarta, dari Papua, dari Kalimantan, misalkan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kita pada saat lahir mendengar orang berbicara dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia. Kita juga diajarkan membaca, menulis, berbicara dalam bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia. Dan itu ya pasti it takes time, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi dibarengi dengan usaha, niat, dan juga terus-terusan kita latih, membiasakan diri kita belajar dengan bahasa tersebut, berbicara dalam bahasa tersebut. Lama-kelamaan bahasa yang tadinya sama sekali kita tidak tahu, akhirnya bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Bandingkan bahasa kita, bahasa Inggris yang kita miliki level sekolahan, misalkan SMP, SMA, dengan level yang masih kindergarten yang memang orang itu lahir di Inggris dan besar di Inggris, pasti lebih lancar yang lahir dan besar di Inggris tadi. Walaupun level pendidikannya lebih tinggi yang di sini. Kenapa? Karena mereka sudah membiasakan diri belajar bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu, kunci dalam bahasa Inggris itu yaitu terus berusaha dan juga terus membiasakan diri. Gimana caranya kita membiasakan diri sementara lingkungan kita nggak mendukung bahwa kita bisa atau membiasakan diri dalam bahasa Inggris? Ya, kalau memang lingkungan kita nggak mendukung, orang tua kita atau keluarga kita atau teman-teman kita tidak ada yang menggunakan bahasa Inggris, maka kita bentuk lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang biasa dalam berbahasa Inggris. Biasanya memang ada pendapat negatif dari teman-teman kita, sok Inggris lah, sok keren lah, sok iya, dan sebagainya. Tapi tujuan kita untuk belajar, bukan untuk pamer skill, bukan untuk tidak mencintai bahasa Indonesia, sama sekali bukan. Tapi dengan kita belajar bahasa Inggris, justru kita ingin memajukan bangsa Indonesia. Karena harapan kita pastinya kita ya paling minimal kita bisa mengerti apa yang orang lain ucapkan, kita bisa belajar di luar, kita bisa bekerja di luar, akhirnya kita membawa harum nama bangsa Indonesia kita sendiri. Jadi gimana? Balik lagi ke pertanyaannya, gimana cara kita membiasakan diri tersebut? Kalau trik saya dulu waktu sekolah, yaitu dengan hal-hal yang kita senengin dulu deh. Contohnya, kita senang main game. Biasakan main game yang banyak teks dalam bahasa Inggrisnya. Jadi saya itu memang orangnya senang membaca, dan game yang punya banyak teks itu pasti saya baca. Ngerti nggak ngerti, pokoknya saya baca bahasa Inggris. Bukan tujuannya pasti untuk mengerti gamenya, itu satu. Yang kedua, tujuannya ya untuk sambil belajar. Apa sih bahasa Inggris ini, cara bacanya seperti apa, artinya apa. Jadi saya biasanya memainkan sebuah game, entah itu dari konsol PlayStation misalnya atau dari kaset game PC, pasti saya memilih game yang banyak teksnya. Misalkan dulu ada Harvest Moon, terus ada The Sims, terus yang zaman
lebih ke sini, misalkan kayak GTA, Grand Theft Auto-nya, aktifkan subtitle-nya, baca teksnya, nonton aja cutscene-nya, cara dia ngomong seperti apa, cara mereka bersosialisasi seperti apa ya. Memang ada kadang-kadang beberapa kalimat yang nggak kita ngerti, tapi lama-kelamaan ternyata itu cara pengucapannya, itu ternyata maksudnya, intonasinya tuh seperti itu ternyata kalimat tersebut. Jadi kita sekali lagi sambil main, sambil membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Lalu nggak hobi main game, oke lah, kita coba dengan mendengarkan lagu. Cinta Indonesia pasti, dengarkan lagu-lagu Indonesia ciptaan dalam negeri itu pasti. Tapi dengarkan lagu luar juga nggak salah. Dengarkan lagu Jepang, Korea dan sebagainya juga nggak salah. Cuman sambil dibarengi dengan mendengarkan lagu-lagu Barat yang coba pilih yang penyanyi yang artikulasinya bagus, yang pengucapannya bagus, yang easy listening. Jadi kita sambil mendengarkan, sambil kita baca liriknya atau teks lagunya. Zaman sekarang kan banyak platform yang menyediakan langsung ada lirik bahasa Inggrisnya. Jadi sambil mendengar, sambil kita baca liriknya itu lebih masuk belajarnya. Lalu yang ketiga, nonton film. Nonton film, semua orang pasti suka nonton film. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah kita mendapatkan akses untuk menonton film-film yang baru keluar ataupun film-film lama yang bisa ditonton berulang kali. Nah, tonton yang pertama kali, oke lah, kita subtitle-nya dalam bahasa Indonesia misalnya. Tonton yang kedua kali, nggak salah dong, kita nonton 2 kali atau 3 kali film yang kita sukai, aktifkan teksnya dalam bahasa Inggris. Jadi film yang pertama kita tonton itu untuk mengerti jalan ceritanya dengan menggunakan teks bahasa Indonesia. Nonton yang kedua kali, aktifkan teks bahasa Inggrisnya, sambil mendengar, sambil melihat teks. Sekali lagi kita jadi tahu cara pengucapan sebuah kalimat, intonasi dari sebuah kalimat itu seperti apa, lalu cara kita menjawabnya seperti apa. Terus nonton yang ketiga kali, boleh nonton yang ketiga kali nggak usah pakai subtitle. Jadi coba dengarkan baik-baik, kita bisa mengikuti nggak orang ini tadi ngomong. Terkadang bukan karena telinga kita yang tidak beres, atau bukan karena pendengaran kita yang kurang baik, jadi kita mishearing something, tapi lebih karena kita tidak paham vocabulary-nya, kita tidak paham kosakatanya apa, teks yang disebutkan orang itu apa, jadinya kita seperti tadi orang itu ngomong apa ya. Sebenarnya bukan karena kita nggak kedengaran, tapi kita nggak tahu kata yang diucapkannya itu apa, jadinya seperti asing dan akhirnya tidak kita mengerti. Jadi ketiga tips ini tadi, ini tips dasar untuk belajar bahasa Inggris. Semuanya game, mendengarkan lagu, menonton, ini masih pasif. Jadi lebih aktifkan terus cara ngomongnya, belajar di depan kaca dan sebagainya, belajar reading sambil dibesarkan suaranya, itu bisa membuat peningkatan dalam segi bahasa Inggris aktif Anda juga. Nah, untuk lebih lanjutnya, pastinya belajar bahasa Inggris tanpa dilengkapi dasar itu tidak lengkap. Maka dari itu, silakan ikutin kelas ini agar kita bisa mengetahui ke-16 macam tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.